saya diam-diam bilang sama ibu duluan berangkat ya, karena yang diincar ayah mau bunuh itu ibu sama adik laki-laki itu. Sekarang untuk mau jemput, kami nanti nunggu di pinggir danau. Setelah dibawa barang-barang, ditinggal dulu barang-barangnya, terus pulang ke rumah supaya ayah itu nggak curiga kalau kita pergi dari rumah. Nah setelah itu udah jam setengah 8, orang udah pada pergi dari rumah kami, udah mau sepi. Ayah itu udah mau tidur dia. Setelah mau tidur, saya diam-diam bilang sama ibu duluan berangkat ya, karena yang diincar ayah mau bunuh itu ibu sama adik laki-laki itu. Nah ibu duluan aja dulu, biar saya yang mengalihkan perhatian ayah. Setelah itu ayah masuk kamar, terus yang kunci. Terus mama berangkat dari rumah lewat depan, dia naik ke bukit itu. Terus aku bilang juga sama adik-adik laki-laki, kamu tolong bawa adik yang dua ini, kamu pegang tangan mereka dua-dua, bawa ke mereka ke atas. Tunggu di atas, nanti ada yang menjemput kita sampai di dalam, di pinggir danau. Setelah itu saya matiin TV, saya ke belakang, karena mereka udah pada berangkat semuanya, udah pada berangkat. Ya saya diam-diam, saya matiin TV. Biasanya kan kalau dimatiin lampu jam-jam 9 itu dimatiin TV dulu baru lampu. Setelah itu dimatiin TV, aku ke belakang matiin lampu juga. Setelah itu udah sepi. Aku pura-pura lagi masuk ke rumah untuk mengunci pintu dari belakang, terus saya lewat dari belakang sebelah di dapur. Setelah itu ya saya tidak tahu ayah udah langsung tahu atau beberapa jam, mungkin 1 jam kemudian setelah pergi dari rumah itu baru dia tahu. Setelah itu naiklah ke atas, bawa kompor yang besar itu, bawa kompor naik ke atas. Setelah itu sampailah di pinggir danau, Pak Andi udah nunggu di situ. Pak Andi udah nunggu sama kawan-kawannya. 2 bot waktu itu, 2. Setelah itu katanya naik cepat, jangan sampai dikejar kita sama ayah. Ya terus setelah itu ya dikas lah, entah kena kayu lah, kena apalah botnya, pokoknya nggak ada berhentinya deh, langsung digas itu waktu itu botnya. Setelah itu sampai di pinggir danau langsung naik mobil. Setelah itu sampai di Lipakain, kami di situ 2 hari di situ. Maunya di situ dulu kami tinggal dulu di Lipakain, karena kami dengar ayah sudah mencium. Di situ kami tinggal, ternyata diincar lagi di situ. Setelah itu kami telepon lagi ayah Andi, gimana ini ya, ayah sudah mengetahui kami di sini katanya. Aduh bahaya kalau begitu, kalau ayah sudah mengetahui kalian di situ, soalnya dia di sana banyak kawan-kawannya. Nah setelah itu ayah Andi lah ini minta dia cari cara waktu itu gimana supaya kami bisa selamat, bisa dibawa pergi dari situ. Setelah itu saya nggak tahu itu gimana bisa dia berhubungan sama MCY gitu lah, CMY di Pekanbaru gitu. Katanya kalian kita ke Pekanbaru aja, kita ada orang yang menolong di sana. Setelah itu sampai di Pekanbaru lah, setelah 2 hari lipat udah sampai ke Pekanbaru, di sana bisa hadap. Setelah itu paginya berangkat ke Jogja. Ya sampai hari ini. Nah itu kan ada proses islah dan alasan kenapa masuk Islam. Ya karena waktu itu jika kami tidak masuk Islam, mungkin kami tidak ditolong pemerintah. Iya. Pak Andi itu pegawai pemerintah atau hubungannya pemerintah dengan Pak Andi apa? Hubungannya sama MCY di Pekanbaru itu saya tidak. Jadi Pak Andi menghubungi pihak MCY yang itu ada hubungannya dengan pemerintah gitu. Setahu Tina gitu. Iya. Okay. Terus yang pertama tujuan punya niatan untuk masuk Islam baru Tina aja. Dan belum keluarga kan? Iya belum. Nah itu apa alasannya Tina? Keluarga masuk Islam. Tina dulu kan, terus kemudian ngajak semuanya kan. Nah untuk kemudian bisa
diselamatkan karena awalnya karena ada problem keluarga kan gitu. Nah itu apa alasannya? Dulu kan saya apa namanya pacaran sama orang Muslim di sana, di sekitar sana. Ya katanya kalau memang kamu benar-benar suka, kamu harus jadi Islam, kamu harus masuk Islam. Gimana? Aku bilang kan gimana itu orang tua aku tidak setuju kalau seperti itu. Gimana kalau kamu masuk Kristen aja? Aku bilang. Katanya kalau masuk Kristen saya nggak mau, mohon maaf. Tapi kalau kamu memang benar-benar suka, kamu mau jadi Muslim ya saya terima. Tapi apa aku bilang kan sama dia, apakah benar berani datang ke rumah gitu kalau saya masuk Islam? Ya enggak juga sih, enggak datang ke rumah karena kan jujurannya kalau datang ke rumah itu 50 juta. Iya waktu itu karena inspirasinya dari pacarmu itu. Tapi kan sekarang kamu nggak jalan sama pacarmu itu. Enggak kan? lagi. Nah, Enggak lagi. akhirnya atas problem keluarga yang terjadi itu, terus kamu akhirnya memutuskan masuk Islam. Iya, akhirnya saya memutuskan soalnya doa saya dijawab juga karena saya ingin niatnya masuk Islam. Ternyata dengan masalah ini saya niat apa namanya impian saya itu dijawab sama Allah. Saya benar-benar jadi Muslim gitu. Terus tadi kan sempat disampaikan awalnya sampai keluar rumah itu karena kondisi ayah yang temperamen dan pengen membunuh semuanya gitu ya, khususnya ibu sama ayah itu karena masalahnya apa? Ya masalahnya sih karena ya gimana ya, ayah itu kecemburuan kalau ada orang yang masuk ke rumah itu. Pokoknya kalau laki-laki yang masuk ke rumah itu kecemburuan. Salah satunya siapa kok? Ada orang dari Kerinci dulu, temannya adik saya kerja, kan dulu dia pernah merantau di Kerinci. Nah setelah dia pulang, kawannya itu ikut sama dia di rumah. Katanya sih cuma apa namanya numpang di situ beberapa minggu, tapi karena ayah keluar sembarang gitu yang terjadi. Sampai mukul gitu? Nggak sempat mukul sih, tapi kata-katanya kasar. Iya, kata-katanya kasar menyakitkan. Oh gitu. Artinya nggak cuma satu kan teman laki-laki dari Tule salah satunya ya yang pernah tinggal di rumah. Siapa lagi yang ayah sampai akhirnya kayak naik pitam ya, marah gitu loh. Terhadap siapa lagi? Sebelumnya sih udah banyak. Sebelumnya sudah banyak, tapi terakhir kali ini ayah nggak bisa dibetulin lagi gara-gara kawan ini. Adik Siapa? Kawan adik si Tule ini dari Kerinci, itu terakhirnya. Itu yang jadi masalah. Kalau terhadap ibu apa? Maksudnya? Kan ibu juga jadi sasaran pertama nih ya, antara Tule sama ibu nih. Nah kalau terhadap ibu apa masalahnya? Ya karena dituduh selingkuh sama ayah. Sengsara ibu. Ibu dituduh selingkuh dengan Taman itu. Apalagi yang mau diceritain selama di Jogja ini dengan semua yang sudah dilalui sampai hari ini? Ya selama di pondok sih alhamdulillah baik-baik aja, sampai kemarin saya dibawa turun sama Ustaz, ya kan? Kemarin saya sampai dibawa turun. Terus setelah itu kemarin tanggal 13 bulan Februari itu kan semuanya naik pondok. Ibu diajak ke pondok. Terus saya ditinggal di situ seharian sama nggak tahu sama laki-laki itu di sana tuh. Siapa tuh? Di rumah Umi Febri. Siapa? Anaknya Umi Febri? Nggak tahu. Pokoknya ada laki-laki di situ 4 orang waktu itu. Saya ditinggal di situ seharian. Nggak ada ibu? Nggak ada ibu, nggak ada siapa-siapa. Saya cuma satu perempuan di situ. Waktu itu saya nggak pernah keluar. Saya di belakang terus. Terus kata Umi Febri, kamu dihukum 3 bulan, kata Bunda, kamu tidak boleh ketemu sama adik-adik kamu karena kamu sudah melanggar aturan, katanya. Dia bilang kan
maksudnya Umi gimana, melanggar aturan gimana? Kan kemarin saya turun itu karena ibu sakit, bahkan yang mengajak kan Umi sendiri yang mengajak aku. Tapi kenapa sekarang aku yang disalahkan, malah aku dihukum 3 bulan? Sebenarnya masalahnya seperti apa nih? Ya karena kamu sudah melanggar aturan. Tapi tempat masalah itu di mana nih? Sebenarnya aku merasa aku nggak melanggar aturan karena kan yang mengajak kemarin aku turun itu Umi sama Ustaz. Ya nggak tahu deh sama Bunda katanya. Dibilang melanggar aturan karena apa? Karena aku udah turun tanpa izin Bunda Wiwi. Gitu. Terus hukumannya apa kemarin? Dibilang 3 bulan itu disuruh ngapain? Disuruh tinggal di situ. Sama ada laki-laki. Iya sama di situ sama laki-laki itu. Meskipun 3 bulan nggak boleh turun naik pondok katanya. Terus kemarin Umi TG terakhir ngomong katanya kan kalau Tina kan saya sering cerita sama Umi Febri, Umi saya ini tolong dong tanyain kerja di depan itu siapa tahu ada lowongan kerja. Nggak boleh kata Bunda, ini aja Ting, sekarang kamu itu sudah tanggung jawabnya Bunda, Umi katanya kamu sudah tanggung jawab Umi sekarang MCY lagi sudah nggak ada lagi berurusan sama kalian, semuanya sudah diserahkan sama Umi. Bilang kok gitu Umi, kan dulu kami itu diserahkannya sama MCY bukan sama Umi. Kenapa kalau MCY nggak lagi mengurus kami atau tidak ada lagi tanggung jawab sama kami, kenapa nggak langsung dibilang sama kami? Kalau memang kami dikeluarin ya nggak apa-apa, tapi kenapa harus di Umi yang harus disuruh bertanggung jawab? Iya katanya, pokoknya mulai sekarang Umi yang harus bertanggung jawab atas diri kalian semua sekeluarga katanya. Gini aja Tim, kalau kamu memang mau cari kerja, ya cari kerja nggak apa-apa, bawa ibu kamu. Tapi Umi saya ingin cari kerja, tapi saya harus pamit dulu sama MCY. Katanya nggak boleh pamit, biar Umi aja yang mewakili kamu pamit sama MCY. Nggak bisa begitu dong Umi, waktu kami pertama kali kesini itu kami diserahkannya sama MCY, walaupun sekarang sudah tidak tanggung jawab lagi terhadap kami tetap pamit sama mereka. Tapi katanya ditelepon lagi katanya Bunda katanya ditelepon lagi Bunda katanya kalau Pak Andi yang menjemput katanya nggak boleh karena dulu kan sudah diserahkan merekanya sama MCY. Kan sekarang nggak boleh lagi katanya. Aku bilang kan bukan Pak Andi Umi yang menjemput kita, tapi Pak Didas dari Bandung. Pak Didas itulah yang menawarkan pekerjaan sama kita. Katanya ya udah kalau mau berangkat nggak apa-apa. Emang naik apa ke sana? Dijemput di sini Umi. Ya terserah deh katanya. Kalau memang mau kerja bawa ibu kamu nggak apa-apa. Biar adik-adik kamu titipkan sama Umi. Biar Umi yang bertanggung jawab sama mereka. Ya nggak apa-apa Umi kalau kayak gitu. Ini pakai nyawa. Yang Pak Didas itu siapa? Terserah masih saudaranya Andi juga. Itu yang akan menjemput kamu gitu. Terus kamu terhubung dengan Pak Didas tuh lewat apa? Telepon. Bawa handphone ya berarti ya? Dulu waktu di Berbat. Nah sekarang kan Berta dikembalikan handphone. Minta tolong Umi. Makin tua makin jadi. Kamu rencana ke sana mau ngapain? Ke Bandung. Kerja Kerja di mana? di restoran. Restorannya sama. Ada sih sama Pak Didas juga ada, tapi sama kawannya yang restorannya. Udah kenal? Kemarin sih kenalnya. Lewat telepon. Udah ketemu orangnya. Saudara atau temannya Pak Andi? Saudara.
Ya. Ya, ini kan nanti berarti kan Tina pergi sama ibu ya. Selesai keluar dari sini dijemput orang yang kita nggak kenal, saya nggak kenal. Tina tuh mau pernah ketemu, ya betul ya. Nah setelah itu kan nanti kita udah nggak tahu nih tinggal di mana, posisinya di mana, dapat kerja di mana atau enggak, gitu kan ya. Tina sudah pikirkan ya itu resikonya. قالوا إنها